Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan. Tidak terasa kita sebentar lagi akan mengakhiri bulan Syawal ya. Jika tidak keliru, hari ini telah masuk di tanggal 28 Syawal ya, tahun 1446 Hijriah. Artinya 2 hari atau 1 hari lagi kita akan menghabiskan bulan Syawal dan segera memasuki ke dalam bulan haram atau bulan hurum, jamak daripada bulan haram yang bersejajar ya, yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di kali ini mudah-mudahan apa yang akan kita bahas atau sajikan terutama bagi diri saya pribadi bisa menjadi edukasi dan pengingat bahwasanya memang benar tidak ada yang sempurna, tetapi kita memang ketika ada kekeliruan di kalangan sesama muslim, apalagi sesama orang beriman, senantiasa harus ada yang menegakkan dan memberikan peringatan ya, atau berupa pelurusan agar tidak semuanya berpendapat ataupun memakai daripada apa yang dikeluarkan oleh seseorang yang diucapkan itu menjadi satu arah saja, tapi ada pembanding. Ketika ada kekeliruan maka akan senantiasa Allah berikan taufik hidayah kepada orang-orang yang juga selain daripada kami yang akan meluruskannya, seperti itu. Sebelum kami memberikan bantahan, kali ini nanti insyaallah kami akan mencoba memberikan semacam pemaparan ya, agar kita lebih hati-hati kemana arah kita mengambil ilmu, kemana arah kita mengambil misalnya hadis ataupun contoh-contoh yang lain yang muaranya kemana gitu. Kalau muaranya sudah jelas ya, maka kita harus juga transparan dan jelas kita kemana sebenarnya gitu. Misalnya kita benar-benar ke Wahabi, maka akui saja, tidak usah ditutup-tutupi agar masyarakat ataupun umat muslim khususnya di Indonesia tidak ada yang sampai terkecoh seperti itu ya. Mari kita simak ya penjelasan video berikut ini, itu pemaparan seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi mungkin di kalangan muslimin di Indonesia khususnya yang karena sering tampil di televisi, yaitu Muhammad Faizar. Mari kita simak apa yang Ustadz Faizar ucapkan dalam video berikut ini. Misalnya kesiram air panas, atau sanak keluarganya itu dibunuh, misalnya anaknya berubah menjelma jadi ular, dibunuhlah ini sama orang yang kerasukan, akhirnya dia menuntut balas. Ini banyak kisah-kisah ini terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena cerita ini diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Baik ya teman-teman, yang kronologi ada 22 detik tadi ya, kami hanya memberikan ringkasannya saja. Tadi intinya beliau memberikan penjelasan tentang pasien yang diganggu jin ketika diterapi itu ada kemungkinan diantaranya beliau sudah memaparkan, dan sumber daripada cerita yang beliau ambil itu, yang beliau sampaikan adalah bersumber dari Majmu' Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini sudah jelas ya, walaupun mereka tidak 100% Wahabi merujuknya ke ulama sini ya. Jadi kami sempat bertanya-tanya kenapa tidak mencari sumber rujukan lain yang dari Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas seperti itu ya. Kenapa harus ngambil rujukan yang satu server dengan Wahabi? Pertanyaan untuk Muhammad Faizar ini. Kami juga punya ini kitabnya. Ya, ini kitab Ruqyah Syariah yang ditulis oleh almarhum Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dia juga punya tafsir Quran yang terkenal. Ini secara umum ya, secara umum tentang masalah Ruqyah Syariah dikupas di sini tentang pertolongan atau cara menghilangkan sihir, ain dan juga gangguan setan. Lalu yang secara khusus ini juga ada gangguan secara khusus pembahasan tentang menghilangkan gangguan sihir ya, memberikan pertolongan pengobatan pada gangguan sihir, hasad wal jan. Hasad ini juga termasuk penyakit ain dengan di dalam Al-Qur'an ya, cara pengobatannya di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Ini juga ditulis oleh Imam Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Jadi masih dalam versi bahasa Arab dan belum terjemahan. Jadi kenapa kalau kita memang ada dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang memang sama-sama ya dari bidang pengobatan Ruqyah Syariah dengan Quran, dengan doa, dengan hadis Nabi, kenapa kita mengambil server yang muaranya kepada sanjungan oleh kaum Wahabi seperti itu? Ini satu yang akan kami tampilkan ya, berupa kritikan secara proporsional ya, tidak berarti mencela, tapi untuk menjadikan pembanding dan pertanyaan mengapa kok harus ke muaranya ke ulama sanjungan Wahabi. Dan nanti akan kami tampilkan juga, ini teman-teman bisa simak nanti kembali, yaitu postingan tahun 2023, jika tidak dulu bulan Maret ya, jadi nanti akan kami tampilkan itu tahunnya 2023. Muhammad Faizar juga memberikan tampilan itu tentang pembahasan masalah orang yang ketika berhutang lalu tidak berniat membayarnya, nanti ketika di hari kiamat dipanggilkan oleh Allah SWT sebagai seorang pencuri.
hadisnya ini dicantumkan di bagian bawahnya nih teman-teman bisa simak kan, yang sudah kami berikan tadi, teman-teman bisa simak. Bawahnya diberikan keterangan Shahihul Jami. Nah, kitab Shahihul Jami ini kita tahu, ya, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sudah tahu siapa penulis kitab Shahihul Jami, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulama sanjungan Wahabi Tulen. Ya, ulama kholaf yang dianggap sebagai ulama salaf. Bahkan ada yang mengatakan dari ulama Wahabi sendiri, ya kan, Nasiruddin Al-Albani ini lebih paham daripada Imam Al-Bukhari seperti itu. Nah, ini suatu kekeliruan ya, itu karena kalau ditanya siapa gurunya Nasiruddin Al-Albani, ke atasnya tidak ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Nah, kalau memang bisa dicantumkan di kolom komentar atau kita diskusi seperti itu. Kalau memang dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah juga punya, kenapa kita tidak merujuknya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi kita harus jelas ya, kalau memang kita ke Wahabi ya sudah, itu sudah beres, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi kan ini masih abu-abu, arahnya kemana tadi yang memberikan statement seperti itu? Mengapa mengarahnya kepada satunya dari Ibnu Taimiyah, yang kedua kepada Nasiruddin Al-Albani di postingannya beliau 2023, kalau belum dihapus kemarin masih ada postingannya, teman-teman bisa menyimak, bisa mengecek langsung di akun Facebooknya, yaitu Muhammad Faizan Hidayatullah. Jika dilihat dulu nama Facebooknya, cantumkan di situ ada cantuman tentang masalah pencuri. Nah, pencuri yang dibangkitkan dari kiamat nanti itu apa? Orang yang hutang yang dibangkitkan dari kiamat nanti yang tidak mau membayar, itu dibangkitkan sebagai orang yang pencuri. Itu hadisnya disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Apakah benar demikian? Kami akan memberikan bantahan juga sekaligus nih di kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, kitab yang 6 atau kitab 9 yang pokok di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ini di halaman 267. Ya, ini kalau kitabnya sama seperti ini. Di kitab sedekah ya, jika tidak keliru nih kitabnya. Nah, itu kitab sedekah, yaitu kitab tentang sedekah di bab yang pembahasan bab yang ke-11. Nah, itu. Benarkah hadisnya sahih? Mari kita akan bacakan redaksi hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi, yaitu Su'aib al-Khair ya. Su'aib al-Khair ini siapa? Dari kalangan sahabat ya, sahabat Nabi, kunyanya Abu Yahya, negeri hidup di Madinah, wafatnya tahun 38 Hijriah. Ini Su'aib bin Sinan tadi ya, atau Su'aib al-Khair tadi. Dari Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, yaitu ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyahu laqiyallaha sariqan. Jadi hadis ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah saja ya, tidak diketahui di imam hadis yang lain tidak dicantumkan, hanya ada di kitab Sunan Ibnu Majah. Lalu kedudukan hadis ini apa? Nanti di akhir akan kami sebutkan kedudukan hadis ini di kitab Sunan Ibnu Majah. Yang artinya siapa saja, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai seorang pencuri. Ini nanti dibangkitkan dari kiamat, bertemu menghadap Allah SWT dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Bahkan hadis yang setelahnya di nomor hadis 2411 ya, sudah hadis yang tadi yang pertama, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat merusaknya, maka Allah akan membalas merusaknya. Jadi kalau kita niatnya minjam ya dikembalikan, ya kan? Barang siapa yang, dalam hadis yang berikutnya, dalam siapa yang ruhnya terpisah dengan jasadnya, ia terbebas dari 3 hal, maka ia akan masuk surga. Ini bagi orang yang mukmin ya, yang beriman. Yaitu yang pertama sombong, ya. Kalau kita terbebas dari pertama sombong, yang kedua mencuri ghanimah sebelum dibagi, dan utang. Nah, seperti itu. Jadi hadis ini ternyata di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini hadisnya adalah hadis hasan, ya gitu. Jadi kalau ciri khas Wahabi ya, kami tidak menyatakan yang tadi ini masih samar-samar kemana arahnya, tapi kami sudah meneliti. Jadi kaum Wahabi tidak menerima hadis jika belum disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Nah, pertanyaannya dalam Sahihul Jami, Nasiruddin Al-Albani mencantumkan hadis ini dengan satu hadisnya sahih. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Nasiruddin Al-Albani ini siapa gitu? Dia bisa mendoakan, bisa mensahihkan hadis seperti itu. Nah, ya kan? Terus menganggap membawa mayat pakai jenazah itu sesuatu yang bid'ah, tapi masih banyak dilakukan oleh Wahabi di Indonesia. Jadi nggak konsisten seperti itu. Nggak konsisten. Jadi kalau misalnya sebagai kritikan juga sekaligus peringatan bagi Muhammad Faizar tadi, kenapa kalau ada dari kitab ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah yang akidahnya sudah jelas, kenapa kita mengambil kepada Nasiruddin Al-Albani?
Nah, jadi dalam kitab Shahihul Jami' tadi ditulis oleh Muhammad Nasir Albani, nanti dalam apa yang tadi kami sudah postingan itu gambarnya seperti itu. Postingan bukti Muhammad Reza pernah memposting itu. Jadi pertanyaannya kenapa kok harus ke Ibnu Taimiyah, kenapa harus Muhammad Nasir Albani? Kalau dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah sendiri ada, ini Ruqyah Syariah penanganan sihir dan gangguan yang segalanya dan sebagainya, dan ini juga di kitab Sunan Ibnu Majah juga ada tentang hadis yang hadisnya hasan disahihkan oleh Nasir Albani. Nasir Albani itu pertanyaannya siapa? Kenapa dia tidak mengambil dari sini langsung? Ya kan? Apalagi kuliahnya sampai keluar negeri ya kan, akan dapat gelar LC biasanya kan. Masa ya Ibnu Majah kitabnya tidak punya, kan tidak mungkin. Tapi memang sengaja ini dinafikan, ya tidak dipakai, mengambil sengaja dari Muhammad Nasir Albani. Ini hanya beliau sendiri yang bisa menjawab. Ya, kalau memang ada fact-nya yang tidak ini, silakan dihubungkan. Karena beberapa kali kami sudah memberikan komentar secara langsung di akun YouTube-nya Muhammad Faizar ini, ya, tentang pembahasan tentang yang sama, tentang jimat itu yang ada sedikit gagal paham, dan juga pernah kami komentar di akun beliau di Snack Video. Ya, apa resmi atau tidak kami tidak tahu ya. Jadi dakwah Muhammad Faizar seperti itu. Nah, itu UMF gitu. Ustaz Muhammad Faizar itu di Snack Video ada, dan juga ada di Snack Video itu akunnya atas nama Muhammad Faizar Hidayatullah seperti itu. Nah, jadi ini saja teman-teman yang bisa sampaikan agar kita senantiasa berhati-hati dan tentunya juga tidak menuhankan, ya kan? Karena akhir-akhir ini ada orang yang muncul secara tiba-tiba menjadi serba bisa, dituhankan, di TV diundang, di segala macam merujuk kepada beliau, padahal masih kita, maaf ya, kalau dalam Ahlussunnah Jamaah sangat ketat sekali gitu. Kalau memang rujukannya ke ulama yang menjadi sanjungan Wahabi, ya mohon maaf gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan orang-orang yang memang belum mengetahui jadi mengetahui, dan setelah mengetahui akan lebih paham ke arah mana akan harus meminta sesuatu berupa fatwa ataupun pertolongan. Jadi kami tetap berpegangan pada rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak dirugikan lagi. Kitab Sunan Ibnu Majah, dan ini kitab yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia telah wafat, kemudian Allah memberikan derajat yang tinggi di dunia dan kelapangan di alam kuburnya, dan menempatkan dengan orang-orang yang mati syahid dan tentunya bersama para nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Seperti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.